Oke guys, kita kameranya itu tak masukkan ke tas ya, semoga saja bisa tidak gelundung karena saya nggak punya bracket ataupun yang lain. Ini saya pernah lihat ada orang naik motor ke sini guys. Nah ini jalannya. Wih, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan nurun ini ya, lumayan ini. Nah ini ya, mohon maaf kalau apabila kameranya itu nggak fokus karena ini bukan bracket standar ya, ini tak jepit di antara sleting tas. Ini jalannya udah ngeri banget ini guys. Kita akan coba nurunin mumpung musim kemarau, jarang-jarang. Ini ban belakang itu Anda dengar rem ya, remnya dia bunyi, ban belakang bunyi terus. Wah ada jalan lagi di sana. Coba kita, wih, ini benerkah bisa dilewati? Ini turunnya bisa, ke atasnya bisa apa enggak ya? Waduh, saya deg-degan nih. Wow, gawat ini, gawat guys. Bisa apa enggak ya? Duh, gawat ini. Ini kamera seadanya. Mohon maaf apabila tidak fokusnya tidak baik ya. Minimal menggambarkan ini turunan yang sangat terjal ini, menggambarkan bagaimana prosesnya guys. Ini ban belakang selip. Untuk mengantisipasinya ini jangan direm full. Kalau rem depan separuh, rem belakang separuh, jadi tetap agak cepet, cuman nggak selip guys. Kalau ditekan full, orang panik biasanya ditekan full itu malah jatuh guys. Dan apabila Anda bersama dengan teman-teman, itu usahakan kalau turunan terjal seperti ini jangan terlalu dekat. Kenapa? Seandainya kalau teman depan kita itu, kalau terlalu dekat teman depan kita itu drop atau jatuh atau ngerem mendadak, itu yang di belakangnya nggak kaget guys. Biasanya yang kejadian teman depan ngerem mendadak, kita terlalu dekat, kita ngeremnya lebih mendadak lagi dan kita malah yang celaka. Itu lebih baik jauh ya. Ini turunannya lumayan terjal juga. Nih, kita gunakan rem separuh-separuh. Kalau ini full, ini pasti ban belakang malah lebih cepat slipnya. Ini standar, jadi ya jalan ya enggak ya. Oke, kita baca medan dulu, takut salah. Kita teliti medannya dulu ya. Di bawah sana itu ada turunan, ada sungai, berarti harus hati-hati di sungai itu. Nah ini, ya ini selip banter banget. Iya. Di kamera GoPro itu nggak ada guncangan-guncangan yang berarti ya. Karena memang kamera ini GoPro itu didesain untuk action ya. Jadi untuk trial, untuk apa itu nggak ada guncangan yang berarti. Padahal yang dirasakan itu sangat lumayan ya guncangannya ya.
Anda bisa melihat perbandingan ini. Ini kalau guncangannya ini cepat sekali, itu posisi sedang guncangan walaupun kameranya stabil. Itu bisa melihat gerakan ininya, naik turunnya. Itu. Ya itu kalau kamera terlalu smooth, terlalu stabil, ini nggak kelihatan apanya ya. Nggak kelihatan perjuangannya, guys. Itu ada teman satu di sana, dia lebih apa bahasanya, dia naik motor aja kakinya nggak nyendak, jadi agak kerasa di turunan-turunan seperti ini. Udah satu kali jatuh, yang satu jatuh satu kali, udah sama-sama satu kali jatuh. Alhamdulillah saya belum, semoga tidak ya sama sekali. Kita turun terus, guys. Nah, ini kendalanya kalau turun seperti ini terus, kita kembalinya yang berat. Ini udah rumus ya. Jadi janganlah senang ketika Anda di awal kehidupan itu suka. Di akhir-akhir nanti Anda akan menjumpai tanjakan. Bahasanya turunan dan tanjakan. Itu udah menjadi rumus, guys. Kecuali Anda tahu rumus berikutnya. Untuk menghindari rumus yang satu ini, kalau pas lagi jumpa turunan, bahasanya kehidupan roda di atas pasti akan mengalami roda di bawah. Tapi kalau Anda punya ilmunya, rumus satu lainnya lagi, bahwa tidak harus menjalani roda di bawah ketika Anda sadar menjalani roda di atas. Rumusnya apa? Ini filosofi kehidupan juga. Bahasanya ketika jalan awal menurun, Anda pasti pulangnya menanjak. Dan tanjakan itu pasti akan dilalui dengan susah payah, seperti halnya turunan yang terjal itu. Tapi ketika Anda tahu jalan selain jalan berangkat, walaupun sedikit lebih jauh, lebih lama, tapi itu lebih aman, itu Anda lalui, otomatis Anda tidak akan menjumpai tanjakan yang harusnya Anda lalui. Begitu juga dengan kehidupan. Jadi kadang kala ada orang yang memastikan bahwa kehidupan itu seperti roda berputar, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Itu benar. Tapi ketika Anda berilmu, ketika posisi Anda di atas, Anda sadar diri bahwa Anda itu sedang diuji, bukan karena kemampuan Anda itu sedang diuji, sedang diberi oleh Yang Maha Kuasa. Dan ketika Anda di bawah, Anda juga sadar bahwa Anda sedang diuji. Nah, itu pasti Anda tidak akan sombong. Anda akan melakukan zakat ketika di atas pada kewajiban Anda sendiri. Anda juga tidak akan menganggap remeh orang-orang yang berada di bawah, teman-teman Anda sendiri. Nah, ini saya ditungguin ya, dikira gelundung saya. Itu akan menjadikan Anda itu tidak, atau momen-momen di bawah itu tidak terasa, atau bahkan tidak sama sekali mencapai momen perputaran di bawah lagi. Ya, ini filosofi hidup. Perjalanan bolong bicaranya filosofi hidup. Ya dikit-dikit, guys. Itu teman udah ada yang bawa itu batu. Konten awalnya satu orang, kok giliran akhir-akhirnya kok 3 orang. Ini cerita menarik, guys. Ketika awal ya, kita menuruni, dan ternyata kita jumpa jurang. Saya terperosok, ya. Saya terperosok, dan karena tidak ada orang, saya kembali dengan jalan kaki, menunggu orang lewat di jalan raya, minta tolong. Itu kasusnya, guys. Nah, akhirnya hari berikutnya bersama teman-teman kita coba turuni, telusuri ini seperti apakah gerangan. Jadi ya, kalau ada teman kan, siapapun yang gelundung ya ada yang nolong itu loh. Kalau sendirian kan bahaya, apalagi sore hari. Jadi kemarin ya minta tolong orang. Nah, hari ini alhamdulillah saya belum gelundung, tapi teman udah pada gelundung sekali-sekali ya. Oke, perjalanan sungguh pindah. Kanan kita jurang. Jalan ini hanya selebar 1 meter ya, dimana jalan yang biasa dilalui hanya sekitar 30 cm. Ini yang kelihatan tanpa rumput. Ini jurang sebelah sana, guys. Jurang itu bawahnya benernya sungai, guys. Cuman kita kalau lewat sini terjalnya minta ampun, motor juga nggak parkir aman ini.
Karena ternyata jalan ini juga buat akses ini, akses penderes pinus guys, ternyata guys. Ya seperti itu kahanannya perjalanan hidup guys. Kita hidup itu nggak beda sama seharian kita. Dalam sehari-hari kita itu berpetualang. Entah Anda itu seorang pegawai negeri sipil, pegawai PT, pegawai proyek, pegawai pabrik, orang yang tidak punya pekerjaan seperti saya, kerjaannya bolang, itu semua sama guys. Setiap hari adalah petualangan. Akan ada selalu yang dihadapi, ada selalu masalah yang datang dan pergi, dan banyak sekali momen-momen dimana hidup itu harus dipikirkan. Karena ternyata yang utama itu bukanlah akhirat, ternyata yang paling penting adalah di dunia. Karena adanya akhirat, ya levelnya akhirat, adanya akhirat, di mana surga kita, di mana neraka kita, itu akibat dari perbuatan di dunia. Maka dari itu yang paling penting ternyata di dunia, yang menentukan akhirat guys. Kalau kita udah di akhirat, udah nggak penting. Ya kan? Kalau kita udah di akhirat, udah meninggal dunia, udah nggak penting. Karena kita mau berbuat apapun itu tidak dihitung, kita tinggal dihisap. Itu dari pemahaman agama saya, agama Islam. Nah jadi di dunia ini, maka dari itu hari-hari itu ya bagian dari petualangan kita. Hari-hari yang kita jalani bukan hari-hari yang harus dilalui subuh sampai maghrib selesai, malam tidur, tidak. Hari-hari yang harus kita jalani sepenting-pentingnya kehidupan di dunia. Mau bekerja, nyari nafkah, itu penting banget. Tapi jangan lupakan ibadah. Saya ngomong kayak gini aja, saya juga ibadahnya bolong-bolong. Saling mengingatkan daripada lihat konten jalan-jalan di tepian sungai, di tepian gunung. Woyo woyo. Ya saling mengingatkan guys. Saya juga bukan orang bener, saya juga bukan orang baik, tapi saya berusaha untuk menjadi orang baik. Seperti itu. Wih, itu masih turun lagi guys. Tapi ngomong-ngomong baterainya kok habis ya. Aduh, jangan. Itu masih turun lagi tuh. Anda bisa melihat sendiri itu. Itu ada gunung lagi. Wah, kita jauh banget ternyata ya. Kalau kemarin sendirian jatuh gimana ya? Ini sungainya di sana, itu masih turun lagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu karena baterainya juga udah low bed. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo woyo. Mohon maaf ya apabila ada salah kata yang diperbuat sengaja apapun yang tidak disengaja. Yang jelas saya selalu doakan sahabat MG untuk selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dicor tujuannya buat orang deres ya guys.